Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar rangkaian debat Pilpres 2024. Debat keempat Pilpres 2024 atau debat pamungkas Cawapres ini akan digelar besok Minggu 21 Januari 2024 malam. Kali ini para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan. Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Tema yang akan dibahas adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat nanti juga merupakan momen kedua bagi Cawapres. Mereka sudah beradu gagasan pertama kali pada 22 Desember 2023 lalu. Sejumlah kalangan menilai debat Cawapres kedua ini akan lebih panas dibandingkan sebelumnya. Diprediksi, Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Mahfud MD akan all out di debat kali ini. Sementara, Gibran akan menerapkan jurus yang sama dalam debat sebelumnya. Gibran tidak hanya defensif, tetapi juga mampu menyerang balik Caimin dan Mahfud MD. Lantas, akankah debat Cawapres akan sekeras Capres? Sepanas debat Capres? Jurus debat apa yang akan disiapkan Cawapres di debat pamungkas ini? Akankah Gibran beri kejutan dalam debat keempat Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kalau kita membaca situasi sebelum debat ini pasti memang sudah mulai panas dan sudah mulai menantikan pemirsa. Sekiranya bagaimana nanti performa dari masing-masing cawapres. Sehingga benar adanya bahwa debat cawapres rasa capres pemirsa. Apa persiapannya, apa jurus yang nanti akan dilakukan oleh masing-masing cawapres pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir, kalau tadi sudah ada Bang Eriko, juga sudah ada Bang Mardhani Alisera mewakili 01 di sini. Bang Mardhani, selamat malam, assalamualaikum. Salam. Ya, Mbak Diah Roro Esti di sini mewakili Prabowo Gibran. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Roro. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sekarang saya ke paslon nomor 1 dulu deh. Sebenarnya berasa nggak sih dari tim pemenangan bahkan juga tim sukses bahwa terkadang bisa dikatakan debat cawapres ini juga sama deg-degannya, sama panasnya gitu, sama hati-hati dan takutnya gitu, persiapannya seperti apa sih? Yang jelas kalau ngelihat data, saya ambil Kompas itu loh. Justru publik paling tinggi perhatian di debat cawapres. Oke. Karena ada Gibrannya, jujur itu. Orang pengen tahu, Gibran juga bikin suspense-nya lumayan nggak tampil, tiba-tiba tampil. Nah sehingga yang kedua, di beberapa data, tadi juga saya baru zoom dengan Mas Jayadi Hanan, bisa sampai 11% migrasi yang terjadi. Ya. Kalau data sebelumnya kan 6%, tapi dengan debat sepanas ini bisa 11% yang migrasi. Jadi setiap pasangan calon pasti akan menyiapkan untuk tampil mempesona. Kalau buat Gus Muhaimin, ya lagi-lagi saya selalu mengatakan beliau ini santri. Nanti debatnya gaya santri. Ya, kalaupun nyerang, nyun sewu, kemarin nyerangnya bukan nyerang sih, Mas Gibran ngerasa diserang. Kalau Muhaimin kan bilang nyun sewu Mas Gibran kan wali kota yang berprestasi segala macam gitu. Nah jadi tetap akan menggunakan adab, menggunakan akhlak, menggunakan data, karena yang dimenangkan dalam debat sebetulnya bukannya akal tapi hatinya. Kalau di bahasa Jawa itu ada menang tanpa ngasorake gitu. Jadi menang tanpa ngerasa harus menjadi orang yang paling besar. Nah tetap akan dijaga suasana kondusif. Begitu. Oke, nah kalau dari Mbak Roro sendiri seperti apa? Ini satu poin yang saya tarik ya, bahwa dalam debat ini juga bukan ibaratnya hebat-hebatan, keren-kerenan, kasih pertanyaan tidak bisa dijawab oleh paslon lain, tapi kerendahan hati juga ini. Bagaimana dari Gibran ini mungkin? Ya, jadi kalau untuk kami tentu Mas Gibran ya, kita tentu berharap banyak oleh beliau, mengingat bahwa topik yang diusung ini ibaratnya topiknya Mas Gibran banget sebagai perwakilan anak muda, sebagai anak muda juga gitu ya, yang kemudian mempunyai keperhatian khusus terhadap bagaimana negara Indonesia itu
tuh mampu untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Dan tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan, tapi bagaimana Indonesia hingga 50 tahun ke depan. Mengingat bahwa kita sudah ada target besar tentang net zero emissions tahun 2060 gitu. Dan banyak sekali hal-hal yang kemudian akan beliau paparkan. Tentu sebagai anak muda dan mempunyai semangat gitu ya tertentu, saya berharap nanti dan kita sudah menyaksikan juga bahwa kapabilitas beliaunya juga tidak bisa diragui gitu ya. Mungkin banyak sekali yang awalnya berpikir bahwa beliau itu tidak mampu untuk kemudian berdebat dan menyampaikan, melontarkan opininya, tapi insya Allah tentu dengan kerendahan hati juga ya Mbak ya, itu penting sekali dan saya meyakini bahwa beliau mampu untuk nanti memaparkan gagasan. Saya berharap bahwa debat ini kita memaparkan gagasan berbasis data juga gitu ya, berbasis bagaimana proyeksi dan apa yang menurut kita penting harus diperjuangkan di kemudian hari tanpa kita menyinggung hal-hal yang sifatnya personal. Oke. Intinya Bagaimana Bang Eriko, seperti apa yang dipersiapkan Pak Mahfud? Ya sebenarnya kan ini sudah debat kedua ya Mbak Caca ya. Artinya kalau debat pertama mungkin katakanlah masih penyesuaian atau katakan masih melihat situasi. Nah kami melihat Profesor Mahfud itu kan memang selalu jadi jati dirinya, originnya seperti itu. Dia apa adanya dan seorang Profesor Mahfud ini kan sudah pengalaman terhadap trias politika. Ini bukan karena 3 Ganjar, bukan. Ini nanti pertama beliau sudah sebagai eksekutif, sebagai yudikatif, juga di legislatif. Nah, jadi dalam hal ini memang jujur saja penguasaan data itu tepat sekali tadi, itu penting sekali. Artinya sesuatu yang memang harus juga ditampilkan by data. Tetapi realitas yang ada juga harus disampaikan. Nah, Profesor Mahfud ini seseorang yang apa adanya, yang tidak suka mengemas dengan gimmick-gimmick, dengan sesuatu yang menjadi supaya ini lebih menarik atau apa. Nah, kalau kita sadari juga sebenarnya para penonton, pemirsa dan juga yang menyaksikan ini menyadari betul bahwa yang namanya debat itu kan bukan realitas sesungguhnya, Mbak Caca. Bahwa ini kan mau melihat kalau ditanya, kalau dikatakan semacam aksi bagaimana reaksinya. Nah, itu yang mau dilihat oleh para penonton. Dan kalau kita melihat dari data-data, sekitar dari pemilih ini yang menonton ini kurang lebih hampir 30%. Oke. Nah, ini bagaimana nanti ini? Kan 30% saja tidak bisa menggambarkan dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tetapi ini kan bisa nanti netizen, sosial media ini bisa memblow up, ini menjadi lebih menarik lagi. Ini pentingnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei juga ini masih ada swing voter yang masih kemungkinan berubah dan ini kita lihat nanti dari hasil debat ini nanti. Oke, sekarang saya ke Mas Pangi meskipun tidak duduk bersama dengan kita di sofa ini. Iya, kenapa enggak sama-sama dengan kita Mbak Caca? Jauh Bang. betul di sana ya kan. Jadi capres nomor 4 lagi. Iya. Oke, Mas Pangi, boleh dong saya minta komentarnya. Benar nggak sih judul saya bahwa ada juga pemikiran debat cawapres ini bisa dikatakan nanti akan sekeras debat capres yang kemarin ini. Ini kan begitu hangat ya. Seperti itu kah? Iya Mbak Caca, kalau saya sih meyakini karena ini debat pemungkas, debat dalam rangka merebut sentimen, merebut hati rakyat, meyakinkan yang namanya undecided, swing bahkan mengubah peta strong votersnya. Jadi ini saya kira akan keras juga, perdebatannya akan keras, cuma persoalannya apakah akan lebih cenderung tanding pada gagasan, atau pikiran, atau adu based on data, atau hanya perdebatan lebih banyak asumsi, persepsi, atau saling mendowngrade atau dalam konteks menyerang karakter. Karena di dalam debat kemarin juga pasti akan dievaluasi. Misalnya ketika Gibran melakukan pertanyaan singkatan, kemudian tidak disebutkan singkatannya dalam rangka untuk mempertunjukkan bahwa Caimin tidak punya wawasan, ternyata sentimennya itu negatif bagi Gibran. Nah, apakah itu akan dievaluasi oleh Gibran untuk ternyata memenangkan hati rakyat itu, nuansa kebatinan rakyat itu tidak hanya soal bagaimana pintar, bagaimana soal cerdas, tapi adalah sense of politik, merebut hati empatik rakyat. Itu yang penting. Yang kedua gini, Cak, sekeras apapun perdebatan besok, saya memang suka itu ditarung bebas dalam ada pertanyaan dan saling sanggah. Sebenarnya itulah genuinnya debat di situ. Itu yang ingin kita lihat, ingin kita telanjangi apa yang ada dalam benak mereka. Nah, kalau misalnya ada saling kelemahan besok, misalnya
ketiganya punya kelebihan masing-masing. Misalnya tadi Caimin pernah menjadi wakil ketua DPR bidang kesejahteraan. Apakah nanti cukup piawai dan mahir menguasai panggung atau tidak besoknya. Kemudian juga Gibran juga pasti akan disupport data yang tidak main soal hilirisasi, soal pangan, ya soal energi terbarukan. Mungkin dia akan banyak support data termasuk soal pembangunan berkelanjutan. Termasuk misalnya pasangan satu lagi Caimin, dari Mahfud MD ya, yang dibilang oleh Bang Eriko tadi menguasai 3 trias politika sekaligus dan pernah juga jadi menteri dan seterusnya. Nah, Caimin juga pernah menteri tenaga kerja dan seterusnya. Nah, ini akan kita lihat bagaimana kemampuan mereka untuk adu data, adu pikiran, adu gagasan dan langsung kasus soal misalnya ada kasus Wadas misalnya. Bagaimana Mahfud MD untuk membalikkan keadaan bahwa selama ini dianggap Wadas ini ada problem. Begitu juga soal food estate Pak Prabowo, kemudian ada pertanyaan yang kemudian mendonggrade. Ini harus juga diatasi bagaimana kemudian membalikkan sentimen yang tadinya mungkin dalam tanda petik itu negatif bisa positif. Dan begitu juga misalnya soal Caimin misalnya ada kelemahan pada Mas konteks. Pangi. Ya. Ya, pemirsa kita tahu bahwa ini merupakan momen debat yang terakhir untuk Cawapres menyampaikan visi dan misi, saling bertanya bahkan juga menanggapi. Mengingat waktu mereka berbicara 2 menit, ada 1 menit pemirsa. Apakah nanti mereka akan banyak bermain gimmick saja supaya nanti menjadi trending topik dan diperbincangkan atau menyentuh substansi? Karena tema debat besok ini kerakyatan sekali pemirsa, soal pangan dan lain-lain. Usai jeda berikut.